Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya, host Hesti, pada acara Ngobras kita kali ini. Ngobrol asik, ibu biasa, bikin MPASI. Kok agak gimana ya judul episodenya ya? Ibu biasa? Ibu biasa yang seperti apa sih? Nanti kita bakal ngobras bareng Dina Sepriana. Beliau adalah wakil ketua daerah dari AIMI Kaltim. Beliau juga adalah seorang konselor menyusui di AIMI Kaltim. Kita bakal kupas mengenai gimana sih bikin MPASI dan apakah aku ini ibu biasa. Sebelumnya saya akan sapa para pemirsa yang sudah bergabung ya. Halo Mam Sulistias, Mam Pela, Mam Lisna, selamat bergabung. Dan saya mau informasiin dulu beberapa hal sebelum saya mulai ngobras kali ini. Yaitu sudah open PLO kalender infografis. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Harus pesan secepatnya karena kuota terbatas. Apa sih kalender infografis? Kalender infografisnya AIMI Kaltim ini kece banget karena ada info-info mengenai menyusui dan MPASI. Temanya untuk yang tahun 2021 adalah menyusui kala pandemi. Nah, buruan ya, cek di postingan agar tidak ketinggalan untuk PO-nya. Jangan lupa juga untuk mom semua segera follow belanja.aimikaltim untuk cek katalog program Preloved Sale, belanja sambil berdonasi. Jadi bisa tuh dicek-cek di rumah apa yang diperluin, apa yang masih bisa di preloved. Nah, boleh deh. Halo, selamat bergabung untuk Mom Salalalang dan Kori. Kita coba tambahkan narsum kita ya. Oh iya, satu lagi yang saya ingin sampaikan juga, jangan lupa untuk join support grup Bubuhan Etam, Bubuhan Edukasi AIMI melalui Telegram. Di sana kenapa sih harus join? Karena akan ada sharing mingguan dan tanya konselor mingguan. Jadi infonya bukan ecek-ecek ya. Jadi kita bisa tahu dari yang berkompetensi, dari yang ahlinya. Dan untuk program bulanan kadang ada dasi diskusi bersama ahli. Mau tahu cara gabungnya? Boleh cek link yang ada di bio. Saya tambahin dulu. Beliau tadi lagi di jalan sih, lagi menuju, lagi keluar kota kayaknya deh. Halo Moms Monica, selamat bergabung. Dan nanti untuk para moms yang mau bertanya bisa melalui di bawah, di layar paling bawah tuh di sebelah kolom komentar ada icon yang gambarnya tanda tanya ya, boleh tanya di situ. Jadi nggak kelewatan. Nanti kalau ada waktunya kita bisa bahas ya. Kita tunggu dulu beliau bergabung. Suara saya jelas ya, terdengar ya pemirsa? Boleh diinfo lewat chat dong. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lagi atur tripod nih, kayaknya kepotong ya. Iya. Jelas nggak suara Suaraku, yang aku, Mak Din? suaraku kedengeran nggak? Jelas, sip. Oh iya, alhamdulillah. Kalau suaraku gimana? Jelas juga, jelas. Jelas. Oke, makasih pemirsa yang udah info bahwa suara kami juga jelas terdengar di sana. Gimana? Apa kabar? Lagi di mana nih? Kayaknya lagi Ini. holiday ya? Backgroundnya Ya, nih mau pinus ya? lihat ya. Mana ini? Wah, me time banget. Iya. Jadi tadi ceritanya ngikut suami. Suami kan ada kerjaan gitu, mau ngecek lokasi. Ya, sudah hampir 8 bulan kan ya terkurung di Samarinda.
nggak Benar-benar. pernah kemana-mana. Jadi apa begitu dapat ajakan mau ikut, ayo gitu kan langsung Langsung ngintil ya gercep pokoknya. gercep. Ya Oke, alhamdulillah selamat bisa cuci mata di sana ya. Tapi refreshing sambil sedikit. digangguin ngobras nggak apa ya? Gak apa-apa. Ini masih ini sih, udah Oke. selesai tadi kerjanya suami udah selesai. Jadi pas juga jamnya Oke. kita mau IG Jadi pas live kan. memang oke, terima Mm-mm. kasih untuk kesediaan waktunya di kala perjalanan. Yang penting pastikan di saat pandemi ini kita tetap gunain masker, jaga jarak, menghindari kerumunan Ini dan mencuci sekeliling aku tangan nggak ada orang dengan nih, air jauh. mengalir. Nah, ya benar tuh. Mbak Dina bisa Makanya tunjukin tadi bahwa dia berada izin jauh. tetap Makanya dia pakai bebas nggak pakai masker. masker. Tapi sedia Tapi ya. barusan dibuka karena Bener, jauh udah jauh dari orang-orang. bener, bener. Ini Jadi cari ingat tempat tempat yang paling sepi tadi. ya menghindari kerumunan ya. Iya. Wah, seru. Karena Mbak Dina juga lagi me time, lagi bahagia, pastinya bersemangat sekali kali ini untuk menemani kita. Bukan begitu Mbak Din? Saya udah nggak Iya. tahan nih. Temanya adalah ibu biasa bikin MPASI. Ibu biasa itu seperti apa sih? Iya, Jadi ya, mungkin yang namanya hmm, MPASI itu kan selalu bikin galau kadang. Sebenarnya senang anak mau makan karena dari usia 4 bulan pun biasanya si bayi ini udah mulai ngecap-ngecap mau minta makan. Jadi kita udah heboh sendiri gitu ya. Ih, dia udah mau makan nih, ya iya. suapin aja nggak apa-apa kali ya. Nah, kadang kan kita udah heboh Nyicip, juga nyicip. gitu ya. Bener, tapi kitanya juga galau gitu loh. Contohnya nih, aku boleh sharing nggak nih ya? Jadi aku Boleh. mau sharingnya waktu anak pertama, nah aku punya latar pendidikan yang ada ngajarin dasar ilmu gizi. Nah, jadi kita udah tahu dong mana bahan pangan yang bergizi, yang baik untuk pedoman gizi seimbang ya. Kita kan udah tahu tuh. Kita udah tahu takarannya harus segini segini untuk usianya per usia. Oke. Itu teorinya ada nempel. Masih nempel lah di otak waktu anak pertama. Tapi begitu kejadian MPASI-nya, waktu itu aku juga Bingung. bekerja, bingung waktunya. Terus akhirnya aku langsung mikir gini, aduh aku ini kenapa ya, kayaknya aku tuh tahu, tapi kok makanan yang aku bikin anakku lepehin ya. Aduh kok aku gini, makanan yang aku bikin kok dia tetap GTM ya. Kok badannya nggak gemuk-gemuk juga ya. Duh, kayaknya salah deh ini jurusannya kemarin karena ngajarinnya cuman ngajarin sedikit secuil aja. Mendingan kemarin ambilnya ahli gizi sekalian biar aku tahu nih. Jadi langsung merasa minder, minder banget gitu kayaknya. Iya. Aduh, sedangkan temenku yang anaknya barengan, anaknya tuh gemuk. Dan padahal dia juga MPASI-nya sama, MPASI rumahan langsung Sama. minder kan. Dulu nilai giziku berapa sih? Aduh, aku yang kurang pinter nih kayaknya nih. Ya, langsung ngerasa, aduh biasa banget gitu. Ya langsung, terus begitu anak kedua, udah ada pengalaman anak pertama kan. Jadi udah yang, halo Madin. Jaringan Madin kita tunggu dulu ya. Halo. Ya, jadi begitu ya para pemirsa. Ketika anak kedua, kan udah punya pengalaman anak pertama tuh. Dan aku juga udah di AIMI, jadi ya nanya-nanya lagi, belajar-belajar lagi, nge-googling lagi. Jadi waktu anak pertama tuh benar-benar ngerasa banget yang namanya, ah aku nggak bisa ya, aku nggak pinter ya, aku nggak hebat deh kayaknya dalam masak nih, dalam hal ini itu, aku tuh ibu biasa banget deh kayaknya. Nah ini Madin terputus ya. Coba kita sambungkan lagi ke beliau. Sedangkan pemirsa sendiri gimana? Ada nggak yang pernah ngerasa sama seperti aku gitu? Ngerasa bahwa, aduh gimana nih?
aku ibu biasa aja nih, aku nggak ngerti gimana takaran gizi, nggak sempat karena kerja. Assalamualaikum. Ya, hilang ya. Iya putus, nggak apa. Nah Mak Din, tadi kan aku udah cerita tuh kalau aku ngerasa, aduh bener-beneran minder deh gitu loh, beneran. Aku nggak pinter deh kayaknya, aku nih ibu biasa aja deh kayaknya. Sempet sempet Hmm. terpikir loh, yang tadinya udah tekadnya bulat mau pakai MPASI rumahan gitu, langsung terpikir apa ganti yang portifikasi aja ya, apa gimana ya, pokoknya ya. Nah sedangkan Mak Din sendiri, Mak Din kan anaknya 3 nih, ya nggak? Ya, Dan sekarang udah hmm. nggak ngalamin yang namanya MPASI kan? Ya, udah nggak MPASI, tapi kan makan masih terus berjalan ya sepanjang Ah, hidup, benar. sepanjang hayat Benar, gitu. Jadi makan itu kebutuhan hidup tantangannya tuh kita nggak ya berhenti dan sampai penting. di usia MPASI aja gitu. Oke, Jadi nah kalau tuh ya kayak Mbak Esti dengerin kan masih ada pemirsa background tantangannya. gizi ya tadi ya kan katanya masih sempat belajar gizi. Nah, Nah, sedangkan saya itu jadi bener, bener. bukan tenaga kesehatan, tidak ada background pendidikan gizi maupun kesehatan bidang apapun, nggak nyambung lah pokoknya. Dapat ilmu gizi itu ya cuman di AIMI gitu sebagai konselor menyusui, terus juga sebagai pemateri kan kita kan pasti diberikan Nah, apa itu dia Mak bekal. Din. Jadi saya apa ya, ya itu tadi ibu biasa yang seperti tema kita ibu biasa yang nggak ada background pendidikan gizi sama sekali. Kalau Mbak Esti kan eh, ini juga kesehatan masyarakat, jadi masih ada hubungannya, masih dapat ilmunya. Nah saya waktu anak pertama itu nggak ada bekal sama sekali, jadi bingung. Yang jadi ini saya Sorry, sorry ingatnya aku anak potong. pertama. Hmm, Waktu anak pertama kan berarti masih belum ada ini dong. belum ya makanya itu tadi Belum anak konselor pertama. juga kan ya? Iya, nggak punya pengalaman pasti ya, namanya anak pertama, terus juga Bener. kalau nanya-nanya sama orang tua, sama teman ya gitu-gitu aja gitu kan ya. Terus yang jadi apa ya, jadi eh, yang terkuat yang saya dapat itu adalah iklan, iklan dari TV. Dari TV, kalau dulu zaman anak saya yang pertama itu masih zaman majalah, website gitu ya. Kalau sekarang mungkin orang udah jarang buka website, bukanya sosial media gitu. Nah, kalau zaman saya dulu anak Bener, pertama FB, itu IG. tahun 2008, 2009 itu majalah, masih suka beli majalah. Nah, itu kan iklannya yang warna-warni, cakep gitu kan. Terus gambarnya anak-anak yang gemesin, gemuk, cabi gitu kan ya. Nah, itu kan bikin jadi oh, kalau misalkan anak bayi, anak usia apa MPASI makannya ini nih itu yang saya dapet gitu jadi karena saya tadi itu ibu biasa biasa di sini maksudnya adalah orang yang memang yang nggak ada background pendidikan gizi nggak tahu kan karena kan kita kalau mau ya namanya anak pasti pengen ngasih yang terbaik kan ya yang memenuhi standar gizi tapi bingung kan yang memenuhi gizi itu gizi apa gitu. Seberapa banyak makannya makan biasanya yang paling jadi sering pertanyaan itu pertama makan itu makan apa gitu kan mau makan pertama kali aja bingung gitu ya. Nah itulah yang waktu saya alamin jadi tiga anak punya pengalaman MPASI yang berbeda-beda sampai sekarang pun Kahfi yang paling kecil usianya udah 3 tahun. Nah seperti Mbak Esti tadi bilang kan udah lewat masa MPASI tapi tantangan memberi makan si Kahfi ini masih terus berlanjut. Kalau sekarang ini lagi nggak mau makan buah sama sekali gitu. Jadi buah apapun maunya cuma mangga. Mungkin mangga manis gitu kan ya. Kalau yang lain-lainnya ditolak. Nah jadi apa? Setelah belajar gitu pengalaman anak pertama, anak kedua. Jadi terus terang waktu anak yang pertama karena nggak punya bekalnya, jadi sharing nih ya ceritanya. Karena belum kenal AIMI, belum sebagai pengurus AIMI, belum konselor juga gitu. Jadi apa pedomannya itu cuman baca internet waktu itu. Jadi kalau nanya pun teman-teman juga rata-rata belum pada apa punya anak yang seusia gitu. Nah, yang ini juga jadi tempat bertanya adalah orang tua. Nah, kalau orang tua itu kan sampai sekarang pun kita masih banyak temuin ya orang tua yang MPASI dini. Jadi waktu si Klasik. Kemal itu, ya Kemal itu dari usia 1 bulan itu mertuaku udah mau suapin pisang. Gitu. Tapi aku masih bertahan gitu kan. Pokoknya dengan berbagai cara masih bisa menolak. Nah, kalau orang tuaku sendiri, mamaku sendiri,
Karena kebetulan kan waktu itu masih kerja ya, jadi si Kemal itu dijaga sama mamaku. Nah, karena dia dijaga sama orang tua, otomatis kalau kita tinggal kerja, ya yang menangani adalah yang mengasuh gitu kan ya. Tanggung jawab semua di pengasuh gitu. Jadi segala ininya yang ngasuh, yaitu mama saya. Nah, jadi usia 4 bulan tuh Kemal udah makan MPASI dini. Nah, itu lagi kurangnya pengetahuan ya kan. Padahal setelah setelah dipelajari ternyata MPASI itu usianya 6 bulan baru anak bisa diberikan MPASI. Nah, jadi waktu itu 4 bulan udah makan apa ya? Pertama kali makan tuh pisang kalau nggak salah ya. Orang tua gitu kan pasti ya pisang yang Bener. disuapin ke anaknya. Jadi anak saya yang pertama itu MPASI dini 4 bulan, terus juga emang karena saya juga nggak ngerti merah ASI, karena waktu itu masih kerja nggak ngerti mompa, jadi setiap pergi kerja itu kondisi baju tuh basah, payudaranya penuh karena nggak dipompa, nggak diperas sama sekali. Akhirnya berhenti Jadi menyusui di usia netes 10 sendiri bulan. ya. Iya, terus campur formula. Jadi kalau saya tinggal kerja dia minum susu formula. Nah itu kembali lagi karena memang nggak punya pengetahuan saat itu. Nah terus karena sudah anak kedua, udah apa ya lebih banyak sebagai orang tua nggak mau gagal lagi gitu kan istilahnya ya. Jadi banyak belajar. Ketemulah milisnya Aimi waktu itu. Milisnya Aimi belajar dari situ. Alhamdulillah di anak yang kedua bisa ASI eksklusif si Maisa, ASI eksklusif 6 bulan baru MPASI. Nah, waktu itu MPASI-nya yang zaman waktu Maisa itu lagi rame apa ya? Eh makanan yang kebarat-baratan gitu istilahnya. Jadi kalau kayak kita di Samarinda waktu itu Yes. kan susah ya nyari brokoli. Jadi sampai Bener. punya punya pengalaman saking ngikutin arahan petunjuk dari website gitu ya. Dari Kebawa euforia lingkungan. iya, karena kenapa setelah saya cari tahu oh ternyata karena memang eh, apa resep-resepnya itu kan dari luar ya, rata-rata resep. Nah, Bener. dibawa lagi segala mesti ngasih butter gitu kan. Wajib butter terus olive oil yang kita emang nggak umum kan ya, kalau saya sendiri Bener. jarang konsumsi olive oil, itu dijabanin beli beli di supermarket yang jauh dari rumah. Terus ikan salmon gitu kan. Nah, kenapa ada bahan-bahan itu? Oh, ternyata memang resep-resep itu dari luar. Kalau di luar sana kan emang biasa ya kalau konsumsi minyak zaitun, olive oil gitu. Nah, Bener. makanya itu ada di resep MPASI orang-orang barat, orang-orang Eropa, Amerika. Nah, sedangkan kita dengan kelokalannya kita, minyaknya apa? Minyak kelapa gitu kan. Terus yang ini minyak sawit yang umum ada di rumah gitu. Nah, itu waktu itu Bener. belum ngerti gitu. Jadi apa dapat resepnya, plek diikutin. Jadi sampai punya pengalaman itu sampai orang supermarket tuh hafal sama aku setiap hari Rabu apa Kamis ya. Jadi tahu jadwal datangnya brokoli. Saking setiap datang kehabisan. Mas, ini jadwalnya hari apa sih datangnya? Oh, hari ini sampai ini, Bu. Jadi setiap jadwalnya brokoli datang, aku datang ke supermarket buat cari brokoli untuk Demi MPASI demi anak. sebuah Demi brokoli ya. iya, padahal rumah itu deket pasar ya. Ada sayur yang banyak, ada bayam, ada kangkung, ada sawi, itu semua bisa jadi sumber MPASI. Cuman karena itu tadi belajarnya di tempat yang kurang tepat dan juga nggak memperdalam ilmu gitu istilahnya. Nah, itu pengalaman MPASI anak kedua. Terus juga gadget-gadgetnya, mangkoknya gitu kan, yang apa yang import itu dibeli juga semua. Yang akhirnya tuh malah jadi mainan anak, nggak kepake. Apa grinder gitu untuk ngalusin gitu. Padahal itu kan cuma pakai saringan. Ya ampun, ternyata di anak ketiga tuh baru yang bener-bener pengalaman anak kedua, semua bahan apa semua alat-alat itu nggak kepake, simple banget, cuman pakai saringan yang harganya 10.000 di pasar gitu. Dan itu pun Bener. juga kepake si Kavi 9 bulan udah makan nasi, jadi pakainya cuma 2 minggu kali ya saringan itu. Bayangin kalau beli gadget yang ratusan ribu terus nggak kepake kan sayang juga ya. Nah jadi saya apa sampai anak ketiga ini tuh
berkesimpulan bahwa oh ternyata setiap anak tuh punya cerita MPASI yang berbeda-beda gitu, dan kita tuh harus terus belajar gitu, nggak berhenti sampai di situ aja gitu, karena ilmu pengetahuan kan terus berkembang ya gitu. Nah terus kearifan Benar-benar. lokal itu yang paling penting sih sekarang, udah banyak banget ya. Soalnya kayak itu zaman dulu brokoli dikejar-kejar, terus labu itu kan mesti butternut squash ya namanya itu ya. Yang apa, butternut yang bentuknya padahal tuh sama juga Yang labu kayak kacang. labu ya, bentuknya itu kan butternut ya namanya, itu juga dikejar-kejar zucchini lah apa, karena emang ngikutin resep-resep dari luar. Ternyata setelah tahu oh iya kenapa yang beredar di Indonesia waktu itu resep-resep itu, bahan-bahan itu, karena ya memang diadopsinya dari orang luar punya gitu, yang emang mereka ya setiap rumah punya itu gitu. Itu cerita Ya ini pengalaman kayak saya. tadi Mak Dina bilang bahwa kita memang nggak boleh berhenti belajar ya. Kuncinya tuh di Hmm. situ. Kenapa? Karena kalau kita berhenti belajar, artinya kita stuck pada satu sisi. Kayak tadi, contohnya anak pertamanya Mak Din, MPASI Hmm. dini. Untungnya si MPASI-nya juga mama ini, pabrikan lagi. nah ya kan, sudah Hmm. MPASI dini, dikasih Kasihan ya anakku yang yang pertama jadi pabrikan ya. Nah, jadi korban terus mamanya. karena memang itu ya korban karena si ibu nih ibunya masih biasa. Kenapa Iya. ibunya biasa? Ibunya masih belum berpengalaman, belum berpengetahuan. Ibunya tidak berlatar belakang pendidikan yang spesialis ke gizi atau mungkin dokter. Gizi. Kalau dokter mungkin ngerti ya sedikit banyak bidan gitu. Nah, si ibu ini enggak gitu. Akhirnya anaknya sampai ASI dini. Nah, kemudian lagi ada anak-anak yang MPASI-nya itu seperti tadi anak kedua sudah kena hebohnya resep. Waduh. Padahal nggak tahu itu resep datangnya tuh ternyata dari negara barat yang Hmm. bukan kearifan lokal, dari bukan makanan-makanan lokal terjangkau yang ada di sekitar Ya kita yang ada betul. biasa dan mudah kita dapetin gitu. Aku ngalamin juga kok dulu sempet itu yang namanya salmon dan brokoli. Nah, jadi seandainya nih seorang ibu berhenti belajar ngerasa oke, ini brokoli memang gizinya bagus, salmon gizinya bagus. Seandainya seorang ibu berhenti belajar sampai situ, maka dia hanya akan tahu, oh ya ya, brokoli dan salmon, maka dia Hmm. akan jadi ibu Akhirnya biasa. anaknya makannya itu Kenapa aja ya biasa? kan. Anak berikutnya akan dia berikan lagi hal itu gitu loh, tanpa dia tahu Nah. ternyata ada ikan lain, ada sayur Hmm. lain yang gizinya itu setara atau bahkan lebih. Nah, dan itu Hmm. adalah bahan yang lokal dan terjangkau. Jadi ada Iya. banyak macam-macam ternyata ya definisi dari ibu biasa ini. Ada ibu biasa yang terbawa budaya. Hmm. Neneknya kasih makan, jadi ibunya karena kurang pengalaman, kurang pengetahuan ya sudahlah iya aja. Iya Atau aja. ibu biasa yang terbawa-bawa dengan tadi iklan-iklan majalah, iklan TV. Wah, Hmm. anaknya gemuk, lucu gitu, sehat banget. Iya. Akhirnya ya udah deh ikutan beli merek itu, ikutan yang pabrikan juga. Apalagi Nah, sekarang jadi kan ya ada banyak ibu di ini ya, biasa. iklannya ini banget, gencar banget kan sekarang, sosial media, Dan terus benar-benar. apa bikin grup parenting gitu, acaranya parenting tapi ternyata sponsornya Oh, formula dan MPASI kemasan itu. jadi kayak semacam tersisipi, terhipnotis Iya, tanpa kita sadari ya. Benar. Nah, apa ya, sekarang Mak Din, cross sebagai kita promotion, yang cross promotion kalau nah, ininya benar ya, prinsip cross itu. promotion namanya. Sebagai seorang ibu biasa, tentunya kan kita ini bukan berarti kita ibu biasa tapi kita masih belajar walaupun belum khatam mungkin kita bukan seorang konselor PMBA, kita bukan seorang konselor menyusui, kita bukan seorang ahli tenaga kesehatan, walaupun sebagai ibu biasa tapi tentunya kan kita pengen yang terbaik, yang Ya, unggul lah ya untuk anak kita supaya anak kita ini ya. tetap sehat dan ceria. Gimana saran, tips, trik dari Mak Din untuk ibu biasa ini agar sukses dalam memberikan MPASI untuk bayi-bayi dan untuk anak-anak ini? Karena anak-anak ini kan generasi masa depan kita ya. Ya, pasti Kesehatannya dari pengen sekarang yang ini akan terbaik ya kan. menentukan. Benar. Boleh Mak Din bagi ceritanya? Kalau
pengalaman aku sih, yang pasti belajar di tempat yang tepat gitu. Nah, jadi kayak seperti tadi cross promotion, acaranya parenting nih. Pembahasannya pasti yang menarik kan tentang kesehatan anak lah, tentang psikologi gitu kan. Nah, jadi kita harus pinter-pinter nih sebagai orang tua juga pilih tempat belajar yang tepat gitu. Jadi kalau misalkan ada acara seperti itu, kalau sponsor kan biasanya ada logo-logonya itu ya. Nah, kita harus lihat nih, oh ternyata disponsorin produk ini nih. Nah, berarti secara nggak langsung kita pasti akan menerima iklannya, promosinya gitu dalam bentuk apapun. Mereka udah pinter-pinter banget sekarang ininya. Kalau di kita di AIMI kan kita ada divisi advokasi. Nah, itu biasanya divisi advokasi yang cek recheck sampai detail banget. Kalau di AIMI itu keren banget tim divisi advokasinya. Jadi sampai begitu, oh nggak terpikir ternyata itu adalah promosi silang itu tadi yang tanpa kita sadari kita udah masuk ke dalam promosinya mereka. Nah, jadi belajar di tempat yang tepat. Kalau misalkan mau cari ilmu MPASI di AIMI, kita ada Selami yang setiap minggu ada Selami Bener. MPASI ya kan. Terus kalau baca-baca artikel juga di website itu kadang kan mereka copy paste aja gitu kan. Jadi memang harus cari tahu juga ke sumber yang tepat, tanya ke ahli gizi. Di puskesmas itu ada ahli gizi. Mungkin kalau masa pandemi gini agak susah ya ke puskesmas, tapi mungkin bisa cari kontaknya. Kalau di AIMI juga ada konselor PMBA, Ada terus support konselor grupnya. menyusui. Ya, support group. Di situ juga ada ahli gizi kita kan yang tergabung. Terus ada dokter anak yang mungkin bisa diajak konsultasi. Nah, dokter anak nih juga mesti hati-hati gitu. Mohon maaf, kadang ada beberapa yang memang mereka juga apa ya? Kalau saya melihatnya secara orang awam yang memang oh ternyata juga ada beberapa acara yang membawa acaranya dokter, ternyata disponsori oleh perusahaan formula atau perusahaan MPASI pabrikan gitu. Jadi memang harus cari tempat belajar yang tepat. Jadi kita juga dapat informasinya yang memang dari ahlinya gitu. Itu sih yang sekarang balik sosial media kan setiap buka Instagram muncul iklan. Kalau misalkan kita cari di Google nih MPASI, nah udah kalau buka Instagram iklan MPASI-nya yang keluar sesuai dengan yang kita cari ya kan sekarang gitu kan ya algoritma namanya. Nah jadi Benar-benar. memang mesti hati-hati sih belajarnya di tempat yang tepat, di tempat yang apa tidak ada bersinggungan dengan perusahaan-perusahaan. Kenapa sih kita ngomongin? Nah ini mungkin lanjut lagi Mbak Esti, kenapa sih mesti harus MPASI rumahan? Kenapa sih ada apa sih dengan MPASI pabrikan, MPASI kotakan gitu kan? Sebenarnya kalau yang saya pelajari sebagai konselor menyusui kan kita dikasih bekal tuh ya mau jadi pemateri di Selami itu kita juga mesti ikut TOT training of trainer. Nah jadi memang kalau yang saya pelajari mungkin kalau ada teman yang konselor PMBA mungkin akan lebih detail ya. Tapi itu karena saya bukan tenaga kesehatan dan belum konselor PMBA, nah yang saya pelajari itu adalah MPASI pabrikan itu dibuat untuk daerah yang sulit untuk mendapatkan bahan-bahan alami, bahan-bahan makanan gitu. Jadi kalau misalkan mungkin di satu daerah tertentu dia sulit dapat ikan yang segar gitu kan atau sulit dapat sayuran segar. Nah, itu bisa dipakai MPASI kemasan tersebut Berarti gitu. lebih kepada keadaan geografis dan demografisnya yang ada di sana Iya, ya. Jadi bukan untuk iya. dijual bebas ya. Sama Nah, itu seperti tadi. susu formula ya. Ya, jadi diperuntukannya memang sesuai dengan indikasi medis. Kalau khusus formula kan ada indikasinya tertentu bayi yang bisa diberikan suplementasi. Nah, kalau di MPASI itu juga memang katanya nutrisinya lengkap ya memang karena disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Nah, banyak ibu yang ibu biasa tadi yang seperti saya yang awam akhirnya itu nggak percaya diri Mbak Hesti untuk nyiapin MPASI sendiri anaknya. Akhirnya apa ya seperti banyak ibu tuh yang kayaknya udah nggak bisa mengembangkan dirinya gitu loh ya kan saya tuh nggak bisa masak mbak banyak banget teman aku yang curhat saya tuh nggak bisa masak mbak nggak pernah masak sama sekali Nah nah saya ini juga Mbak Din, ya hmm, jadi kita sempat bikin polling ya, kita sempat bikin hmm, polling dari member dan followers kita itu
mayoritas pendidikannya beragam dan memang bukan dari nakes. Nah, itu Iya. dia. Terus yang pernah ikut kursus masak itu hanya sedikit sekali. Mm-mm. Tapi yang suka nyobain resep masakan baru itu banyak. Banyak. Dan Wah, keren lagi dong. ketika Berarti mau ada mencoba ya. pertanyaan bener. Dan ketika Mm. ada pertanyaan tentang apakah Mamis ini merasa yakin bahwa apa bisa menghidangkan makanan enak, itu mayoritas menjawab ya. Saya Mm-mm. bisa menghidangkan makanan enak untuk keluarga. Jadi Mm-mm. kalau kita bisa lihat dari sini sebenarnya banyak ibu biasa ini dia itu pede untuk menyiapin makanan keluarganya. Keluarga di sini dalam artian adalah si kakak yang Semua SD, ya. kakak Keluarga inti yang SMP, ada di rumah. suami, orang tua. Tapi ketika dia harus berhadapan dengan bayi, langsung ngerasa Bingung. benar, aku ibu biasa udah minder, udah jatuh, plak 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 plak. Nah, terus juga tadi kita ada nyinggung yang namanya selami. Kalau dulu waktu offline namanya kelas edukasi ya. Pas edukasi ya. Biasanya kan Nah, ketemu itu langsung kan ya. kita Nah, bener. Kalau di kelas edukasi atau di selami kan kita benar-benar kupas banget gimana sih dalamannya tentang menyusui atau dalamannya tentang si seluk-beluknya PSI. MPASI, iya nggak? Nah, ternyata para pemirsa responden ini hanya sebagian yang mengetahui hal itu. Ada juga sebagian lagi yang nggak ngerti apa sih itu selami, apa sih itu kelas edukasi. Nah, jadi aku rasa makin minder lagi ya kalau memang nggak pernah dapat ilmunya secara utuh. Kalau Hmm. kalau googling aja kan kadang munculnya satu lagi, terus website berikutnya isinya sama copy Sama. paste cuma ditambahin satu Iya. paragraf berbeda Beda gitu gambar. kan. Iya enggak? Terus pernah juga waktu episode ngobras sebelumnya yang terdahulu itu ada namanya MPASI rumahan dapat mencegah stunting. Nah, di situ di pemirsa ada yang memberikan info bahwa anaknya itu MPASI-nya kombinasi. Jadi ada rumahan dan portifikasi. Nah, gimana nih Boleh tahu Mbak nggak Din kenapa? tentang ibu biasa yang seperti ini? Boleh tahu nggak alasannya kenapa dicampur? Nggak tahu ya? Karena kalau nggak salah waktu itu karena kerja. Jadi kan kalau Oh. weekend baru bisa santai. Nah, Hmm. kalau kerja kan kita emang kebanyakan ya kayak teman aku aja dia bilang aku aja makanan buat yang lain aja tuh pada Gojek semua ya, pada nge-grab. Dia bilang, jadi Catering gitu nyebut ya. merek nih. Ya, pokoknya pada beli gitu Beli dia beli bilang lah, gimana intinya punya beli gitu ya. masakan bayi. Nah, bener. Itu Iya. gimana dong? Jadi karena nggak bisa masak kan, dulu juga awalnya saya juga nggak bisa masak gitu kan, bedain jahe sama kunyit sama kencur itu susahnya. Ini yang mana jahe, yang mana kencur, kalau kunyit dibuka baru Kencur, bener. kelihatan kuning gitu kan ya. Nah jadi semua itu ada prosesnya, jadi makanya kita sebagai ibu kan pengen anaknya cerdas, pengen anaknya pintar, ya ibunya juga harus cerdas gitu kan. HP-nya udah HP smartphone, digunakan secara smart gitu kan. Nah jadi ya apalagi sekarang belajar nonton Instagram aja live masak, belajar masak udah bisa, udah gampang banget gitu. Dibandingin 5 sampai 10 tahun yang lalu tuh susah kalau mau belajar masak itu cuman beli buku resep tuh kadang step by stepnya aja bingung gitu kan karena cuman baca. Nah, kalau sekarang udah bisa nonton YouTube, banyak banget YouTube chef-chef handal gitu yang mereka tuh mau berbagi tipsnya. Motong bawang aja dikasih tahu gitu. Nah, saya juga pun dulu begitu. Nah, waktu anak yang pertama itu ya masih namanya ibu baru gitu ya. Masak sih ya untuk suami, belajar-belajar gitu. Nah, itu juga sama saya alamin, nggak pede. Masih makan anak. Nah, akhirnya pernah suatu hari waktu saya pulang kerja, itu anak saya si Kemal itu yang pertama, dia dikasih makan pindang patin waktu itu. Jadi saya tuh langsung heboh. Ya Allah, ini kenapa Bu, Mbak? Gitu kan. Jadi sama pengasuhnya itu disuapin pindang patin tuh saya langsung kesel, marah gitu. Jadi ini kan makanan ini udah saya siapin gitu kan. Makanannya apa yang saya siapin? Ya MPASI kotakan itu. Jadi saya tuh waktu itu usianya 8 bulan dia dikasih makan pepindang patin tuh saya marah gitu. Nah, itu padahal sebenarnya yang dimakan tuh ya itu ya kan apa yang dimakan
orang di rumah ya itu yang diolah jadi MPASI, bedanya cuma di porsinya, teksturnya gitu kan. Nah, eh, jadi itu waktu anak saya yang pertama gitu kan, karena tadi nggak tahu ininya, nggak tahu ilmunya gitu. Terus juga masak loh, padahal juga kalau pagi-pagi sebelum kerja tuh nyiapin sarapan, bahkan kadang dibawa bekal ya kan. Kalau kita kerja kan suka subuh-subuh tuh udah masak, untuk suami bawa bekal, untuk kita juga bawa bekal buat makan di kantor dan kadang sarapan gitu kan ya. Nah, sebenarnya kan bisa ya kalau kita mau belajar, mau mencurahkan tenaga, waktu, pikiran buat nyiapin itu pasti bisa kok. Jadi jangan jangan kurang percaya Berkecil diri, hati. berkecil hati, iya. Terus pokoknya pede deh dan mau belajar itu. Jadi kita tuh belajar tuh nggak akan pernah berhenti kok. Udah dewasa pun punya anak, saya kayak saya sekarang, anak saya yang pertama itu udah beranjak remaja. Jadi mamanya juga mesti belajar lagi nih gimana menghadapi remaja. Nah, jadi saya pikir itu kita sebagai seorang ibu tuh nggak ada batasan untuk belajar, terus belajar gitu. Jadi belajar masak pun juga jangan takut, belajar masak. Cewek nggak bisa masak, malu, nggak mesti malu gitu, karena mungkin bukan keahlian saya masak gitu kan. Saya tuh emang nggak ahli masak, tapi setidaknya kita bisa menyiapkan nutrisi yang makanan yang bernutrisi di rumah gitu. Jadi apa sih, penyemangatnya itu adalah pengen semua satu rumah anggota keluarga tuh sehat gitu kan, apalagi di masa pandemi kan kita penting banget kan jaga kesehatan dari makanan. Banyak kok sekarang ibu-ibu yang dulunya nggak pernah masak karena pandemi, takut kan beli makan di luar. Jadi untuk di rumah mau belajar masak itu salut banget. Jadi kita juga nggak perlu ragu untuk belajar. Nah, kalau misalkan di rumah nyiapin buat keluarga, anggota keluarga, nah sama bayi pun sama, yang dimasak tuh sama, nggak mesti dibeda-bedain, nggak mesti Jadi bukan dipisahin. berarti ya ketika kita masak makanan untuk keluarga inti yang lain, terus kita Hmm. masak lagi yang berbeda untuk bayi. Bukan begitu, ya kan Nggak ya? perlu. Jadi apa yang kita masak buat semua di rumah, ya itu juga yang dimakan sama bayi. Nah, dulu anak saya yang kedua tuh, yang kayak gitu. Jadi punya slow cooker, tahu kan ya, Besti, slow cooker Bener. yang sekarang itu cuman nangkring aja di lemari, nggak kepake karena apa, belinya kecil Karena banget. sekarang ngetrennya blender yang bisa kukus, bukan slow cooker Iya. lagi. Dan terus itu Udah juga ganti. kecil kan, kecil banget kan, jadi begitu mau dipakai sekarang untuk masak makanan keluarga nggak cukup karena porsinya cuma porsi bayi, jadi kan nyesel ya belinya. Bener. Harusnya beli slow cooker yang gede ya waktu itu gitu kan, jadi bisa masak untuk satu keluarga gitu. Biar Nah, sekalian. ya jadi itu adalah pengalaman saya yang mungkin bisa dibagikan hari ini. Jadi ternyata kalau masak ya emang untuk yang sekeluarga, tinggal porsinya seberapa, terus teksturnya ya kan tinggal disaring. Terus nanti kalau udah kayak anak saya tuh si Kavi 9 bulan udah makan nasi, jadi udah nggak pakai saring-saring, nggak pakai cincang-cincang lagi, udah makan nasi, udah makan menu keluarga di usia 9 bulan gitu. Nah, jadi perjalanan MPASI-nya itu sangat singkat buat saya gitu. Tapi tantangannya terus ada. Sampai sekarang tantangannya sayur nih, lagi nolak sayur sama buah. Jadi kalau makan mesti disembunyiin sayurnya. Itu waktu MPASI semuanya berjalan lancar loh, nggak pernah nolak sayur, semua sayur suka. Dan tiba di usia 3 tahun ini kan udah ketemu coklat ya, coklat, permen, apalagi kalau kakaknya jajan apa. Jadi nah, yang saya tahu lagi, lidah kita itu kalau emang terbiasa sama yang gurih, micin ya sobat micin. Nah, karena apa? Emang terbiasa konsumsi itu, lidah kita itu juga akan Ambang batas rasanya, rasa ya. ya ambang batas rasanya tuh juga naik gitu. Nah, kalau kayak saya sekarang tuh udah nggak bisa makan yang asin. Jadi kalau snack yang ada MSG-nya itu pasti otomatis lidah saya tuh jadi tebal. Nah, karena memang udah nggak terbiasa gitu. Nah, begitu juga di anak-anak kita dari kecil ngajarinnya makan yang sealami mungkin. Kenapa? Karena memang ya itu tadi kita jaga ambang batas lidahnya dia supaya konsumsi ya begitu begitu dapat MSG dia akan mungkin mau makan tapi dia nggak akan bereaksi lah istilahnya gitu. Nah, itulah fungsinya kenapa kita mengenalkan makanan itu yang
alami, dia tahu rasa asli bahan makanan gitu. Rasanya wortel itu seperti apa. Nah, terus ini saya pernah dengar juga kenapa MPASI fortifikasi, MPASI kemasan itu, coba dia perhatiin, kalau misalkan jalan-jalan ke supermarket, itu ada berbagai macam merek kan ya, macam merek, terus Bener, berjejer gitu kan, cantik. bermacam rasa. Tapi perhatiin deh, rasa-rasa yang diambil sayurnya ada nggak sayur sawi? MPASI kemasan sawi, kangkung, nggak ada kan? Pernah nggak nemuin? Bener. Ya kan, yang ada apa? Paling ayam Brokoli, wortel, ayam brokoli wortel, ya. brokoli. Ya, Terus kalau ininya ayam, hati ayam gitu ya. Daging ada nggak daging bener-bener. sapi? Nah, itu kenapa? Daging ada kalau daging sapi. Nah, karena memang itu wortel ya. Wortel kan manis. Nah, Bener. terus warnanya menarik gitu kan, oranye. Nah, itulah yang menarik buat bayi. Rasanya manis, enak gitu. Kalau kita kan makan itu banyak yang orang anggapan itu kalau misalnya makanan sehat itu nggak ada rasanya, hambar ya. Ya emang kita mesti makan yang kayak gitu. Kalau makan udah gulanya tinggi, manis, berlebihan coklat gitu kan. Itu tadi kayak anak saya yang sekarang karena udah makan coklat, udah makan permen, akhirnya lidahnya udah begitu ketemu sayur dia udah tahu rasa gitu kan, bisa ngebedain. Nah, walaupun di awal-awal MPASI itu lancar semuanya, nah tapi ternyata di usia 3 tahun bahkan kan, kalau MPASI kan sampai usia 2 tahun ya. Setelah itu udah Berarti si ibu biasa ketika anak 3 tahun mau nggak mau harus kembali belajar lagi gimana ngakalin itu resep masakan kreatif. yang ada di rumah ya. Ya, setiap hari harus kreatif Kreatif. gimana masukin sayur gitu kan. Padahal waktu usia bayi itu kayaknya aman-aman aja deh. Ternyata ketemu tantangannya di usia 3 tahun sekarang gitu. 3 tahun. Oh iya, Iya, ini ada jadi pertanyaan nih. Kita bisa lihat pertanyaan dulu ya. boleh boleh. Oke, bisa lihat di layar. Kelihatan nggak, Mak Din? Belum muncul. Muncul nggak? Belum. Di sini ada pertanyaan dari Lisna Payura. Mak Din, menu atau kandungan gizi untuk naikin BB kira-kira yang gimana ya? Nah, ini nih dia. Kalau sudah MPASI, galaunya mama adalah timbangan. Selain Iya, angkat termometer, angkat timbangan. timbangan. Kalau Nah, jadi gimana nih? kalau naikin berat badan itu yang saya tahu tinggi kandungan lemak, tapi juga lemak ini kan juga terbatas ya. Jadi yang paling penting sih adalah gizi seimbang. Jadi nggak mesti fokus naikin berat badan, banyakin katanya harus mesti banyak yang berminyak, bersantan, berkalori tinggi gitu kan. Nah, yang paling penting sih gizi seimbang ya. Jadi kita nggak mungkin setiap hari apa fokusnya ke satu bahan tertentu. Terus juga satu bahan makanan tuh juga nggak ada satu bahan makanan yang zat gizinya lengkap. Jadi kalau Mbak Isti tahu mungkin makronutrien makronutrien Bener. dan Mikro. mikronutrien kan ya. Ya. Ya, jadi yang terpenuhi gizinya adalah makronutrien dan mikronutriennya. Jadi kalau makro itu karbohidrat, ya kan Mbak Isti nanya sama Ya, ahli gizi. bener. Karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayur dan Nabati. buah gitu kan. Nah, terus kalau mikronutriennya vitamin, mineral, terus kalsium, itu ya pokoknya vitamin-vitamin gitu deh, gitu kan. Kita sebagai orang awam ya kan. Bener. Nah, jadi Aneka vitamin dan mineral. tidak ada satu bahan makanan pun yang memenuhi semuanya itu. Nah, terus kalau mau naikin berat badan kan biasanya adalah makanan yang tinggi kalori. Tapi tinggi kalorinya ini yang tetap yang sehat gitu. Tapi Bukan yang paling berarti penting itu lagi hari ini, besok itu ya, lagi, besoknya itu lagi ya. ya kayak nih pasti banyak ibu yang tahu kok kalau yang tinggi kalorinya adalah alpukat. Jadi anaknya di setiap hari Bener, bener. disuapin alpukat, lama-lama juga bosen kan ya, kita juga bosen gitu. Jadi sevariatif mungkin sih. Kalau naikin berat Oke. badan itu kita harus tahu dulu berat badannya anak ini kalau udah ideal, udah sesuai dengan usianya ya kita nggak perlu khawatir. Kadang sering terjadi tuh kayak gitu, konsultasi nih ke saya nih, begini begini Nah, begini, ternyata dicek berapa sih mbak berat badannya gitu kan. Ternyata berat badannya ya oke-oke aja, sesuai dengan apa kurvanya gitu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Terus kembali lagi ternyata ngelihat apa? Mata meternya adalah ngelihat anak tetangga lebih ginuk-ginuk, lebih montok.
Terus lihat iklan yang tadi, iklan kalau di TV itu kan selalu ini ya, anak cerdas, anak sehat, anak tangkas. Terus gambarnya anaknya gemuk gitu biasanya, putih, ganteng, cantik gitu. Nah, itu yang Ya, ya namanya juga iklan ya kan. benar-benar. Semua iklan jadi Marketing ya, wah, harus yang iya oke. kalau anak aku tuh, mama itu ada makanan baru mah kayaknya enak deh. Ya iyalah namanya juga iklan. Kalau iklan pasti dibikin yang iklannya yang menarik, yang bikin kita tertarik untuk beli gitu kan. Mau makanan apapun iklannya emang ada yang dia bilang jeleknya gitu ya, enggak kan? Nah pasti yang menariknya. Nah jadi kalau misalkan naikin berat badan, saya lihat kalau kita harus cek dulu apakah memang berat badannya kurang, apakah memang dia kurang gizi. Nah kurang gizi dan kesesuaian dengan berat badannya dengan usianya, kita harus tanya ke ahlinya, konsultasi ke dokter anak, ke ahli gizi ya kan. Terus apa, cek. Pastikan jangan mata meter. Iya, jadi jangan udah deh rumput tetangga selalu lebih cantik ya. Tamannya tetangga, tanamannya tetangga tuh selalu selalu menarik daripada tanaman yang kita punya. Nah, jadi Karena kadang kita lupa sesuatu loh, Mak Din. Iya enggak? apa sih? Kita hanya fokus kepada BB berat badan, tapi kita lupa sama panjang badannya. Iya Bener, enggak? bener. Iya, jadi yang diukur bukan cuman berat badannya, tapi ternyata mungkin tingginya nambahnya banyak, lingkar kepala ya kan, penting juga kan diukur Oh kan. iya, benar. Ya, Kak. Itu ada Makanya semua harus kita plotkan ya. ya di WHO, websitenya WHO, cari aja pokoknya grow chart, itu pasti udah keluar, mau yang mau ngukur yang lingkar kepala, mau ngukur panjang badan, ukur berat badan. Nah jadi harus cari tahu dulu. Nah kalau memang anaknya setelah konsultasi ternyata memang berat badannya kurang, nah ini harus di bawah pengawasan ahli gizi, tenaga kesehatan, jadi bisa sesuai dengan kita mesti naikin berapa. Nah, itu pasti tenaga kesehatan punya saran-saran khusus gitu. Jadi jangan berasumsi sendiri bahwa anaknya kayaknya perlu makanan yang buat naikin berat badan gitu. Jadi jangan berasumsi dan jangan kemudian gegabah langsung, ya udahlah beli ini atau naikin kayak tadi dibilang ya, alpukat tinggal kalori tiap hari makan alpukat gitu. Terus nih, Padahal yang perlu yang lucu namanya dulu, tadi variatif ya. ya, yang lucu dulu buburnya disiramin minyak. Pernah nggak? Iya, Jadi rasanya makanan yang udah enak banget, terus ditambahin minyak, disiram sama minyak supaya katanya tinggi kalori. Itu saya pernah di anak kedua, pernah melakukan hal itu. Terus kok anaknya nggak mau makan ya? Ya iyalah, rasanya jadi aneh, berminyak gitu kan. kita Terus aja belum tentu mau makan. ya yang ditambahin adalah minyak zaitun yang emang rasanya kan agak aneh ya minyak zaitun. Kalau mungkin minyak Bener, kelapa masih tajam. masuk di lidah kita orang Indonesia. Nah, jadi ternyata masalahnya kompleks nih ibunya, anak saya nggak mau makan, berat badannya kurang. Ternyata begitu dicek berat badannya oke-oke aja kok, normal aja kok, sesuai dengan garisnya, grafiknya gitu. Jadi kalau mau Oke. ini Satu harus pertanyaan lagi sebelum dikonsultasikan. closing ya. Oh iya, udah mau habis ya, cepet juga ya. Udah mau habis, nggak berasa. Terasa iya. Kelihatan Lanjut, nggak di layar Mak Din? nggak kelihatan di sini. Oh, nggak kelihatan ya? Iya. Oke, dari Okta Puspita, bagaimana kalau bayi tidak mau makan ayam, telur, hati, dan yang lain-lain yang baunya amis? Dia doyannya sayur Hmm. dan buah saja. Mungkin ya ini harus kreativitas ibunya. Dan mungkin juga kalau masaknya mungkin kurang rempah. Rempah Indonesia banyak loh. Ada. Daun Jadi salam. ya, jadi dari MPASI itu udah boleh banget pakai rempah-rempah Indonesia. Kayak jahe boleh, terus serai, daun salam, daun jeruk, itu dimasukin semua ke MPASI boleh banget. Jadi menambah cita rasa anak. Jadi mungkin kalau cuman kukus-kukusan flat gitu rasanya, pasti nggak enak lah. Kita juga nggak mau ya kan. Nah, jadi mungkin pas ngolahnya, kalau tips saya sih, kalau ngolah-ngolah protein hewani itu dikucurin dulu jeruk nipis buat ngilangin amisnya, didiamkan 5 sampai 10 menit, dibilas lagi, itu pasti bau amisnya udah hilang. Terus nanti ngolahnya juga, kalaupun memang mau dikukus, biasanya suka nambahin serai, digeprek, tambahin daun jeruk, daun salam, itu wangi, pasti udah enak deh, menggugah selera gitu. Jadi mungkin
kreativitas resepnya, diolah, ditambahin santan jadi berkuah gitu, bawang merah, bawang putih, bawang bombay itu udah boleh Bawang dipakai merah, di bawang putih. MPC. Jadi Ini jangan pernah pakai. loh Mak Din, aku alamin yang sama seperti Mom Okta Puspita. Jadi waktu itu si bayi menolak ayam, telur kan kebenaran dia alergi ya. Jadi ayam sama hati itu dia nggak mau. Tapi sayur waktu itu udah umur berapa bulan ya? 8 bulan apa 9 bulan. Jadi udah mulai makan sendiri ya. Nah, udah mulai 9-10 bulan tuh udah mulai makan sendiri dia di piringnya. Jadi yang dia mau makan hanya si sayur dan buahnya. Jadi kalau piringnya isinya banyak sayur, nasi gitu, yang dia pilihin hanya sayur-sayurannya hijau, kuning, merah. Tapi ketika kelihatan nih ada nasinya dia nggak mau makan, dia nggak mau ambil tuh. Nah, jadi waktu itu aku ngakalinnya ketika si bayi sebelum dia lagi milih sayur karena tangannya masih ribet ya ngambilnya gitu ya. Di waktu dia mau lagi pilihin, aku suapin ini. Jadi nasinya itu di dalam, di ujung itu aku kasih jagung apa wortel, bilang ini udah bunda ambilin. Jadi aku tuh bohong gitu. Terus bilang ini udah bunda ambilin. Ya, berarti akhirnya nasinya kemakan sama dia, ayamnya kemakan, tapi karena dia di belakang nggak wortel gitu sih. Jadi ya mamanya agak-agak bohong Ini gitu. sekarang aku lakuin ke Kahfi. Kadang-kadang seperti itu disembunyi-sembunyiin. Tapi juga kita perlu mengenalkan rasa asli kan makanan. Mungkin ngolahnya Benar-benar. mungkin kalau misalkan ayam, dada ayam itu kan seret ya kadang. Nah, mungkin diolahnya harus dihaluskan dulu, dijadiin bakso ayam mungkin kan Betul. rasanya kan udah beda. Terus apalagi ya dicampur sama kentang. Kentang biasanya Roket kalau ya? kroket bisa, atau bisa apa ya namanya, kayak martabak gitu, omlet kalau Oke. saya Iya kalau benar-benar lihat benar. lihat resepnya itu disebutnya omlet Spanyol. Jadi telur ditambahin kentang kukus, kentang rebus boleh, terus ditambahin daging cincang, ditambahin sayur-sayuran. Nah, terus udah dari kocok itu kayak kita bikin telur dadar, terus dimasak di pan gitu kan, kayak telur dadar omelet biasa. Nah, itu kan udah ada protein, udah ada karbohidratnya kentang, udah ada proteinnya, double lagi kan ya, ada telurnya, ada daging ayam atau daging sapi, terus tambahin sayur-sayuran yang dicincang. Nah, tambahin juga bawang bombay mungkin yang ditumis dulu gitu kan. Tambahin keju, wah itu udah tinggi kalori. Terus kalau mau Enak banget ya. mau makan, masaknya mungkin ditambahin minyak sedikit. Nah, jadi udah jadi yang tinggi kalori deh ya kan. Semua Ya bahan benar. makanannya juga Sebenarnya ada. masih banyak banget yang mau kita kupas, tapi sayang banget ya IG Live ini memang durasinya cuma 60 menit dan ini udah hampir di ujung waktu nih. Udah Jadi, terasa ya. boleh aku simpulin dikit ya? Nah, jadi buat mom-moms yang lainnya, janganlah berkecil hati merasa menjadi seorang ibu biasa, baik kamu itu seorang pekerja maupun ibu rumah tangga, mau apapun latar belakangmu, janganlah kamu berkecil hati. Tetaplah terus menjadi seorang pembelajar. Karena apa? Ketika kamu terus belajar, maka insya Allah usahamu itu, ikhtiarmu itu akan membawakan kebaikan. Dan Usaha tentunya tidak ilmu mengkhianati hasil. pengetahuanmu berkembang. Nah, jadi langkah berikutnya yang dilakukan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Seperti contoh tadi MPASI dini, mungkin tidak akan bisa diulangi lagi. Makanan kotakan, pembedaan makanan keluarga dan bayi, itu tidak perlu kita lakukan. Dan jangan lupa percaya diri, karena itu penting sekali untuk kita lakukan sebagai ibu. Ingatlah satu hal bahwa walaupun kita hanya ibu biasa bukan berarti sesungguhnya biasa dalam artian tidak premium. Ibu biasa adalah ibu yang ada di rumah dengan penuh cinta dan kasih. Ibu biasa selalu melakukan apapun untuk yang terbaik bagi anaknya, bagi keluarganya. Ibu biasa adalah ibu yang cintanya tiada pernah putus. Ibu biasa juga selalu berusaha untuk menjadi ibu yang ceria dan bahagia. Jadi, teruslah belajar, teruslah mencari komunitas yang terbaik. Kita harus Jangan jadi telah perempuan yang dengan berdaya, ya kan Besti? Kita harus jadi ibu yang benar. berdaya. Benar. Jadi janganlah kita terkungkung di dalam keminderan kita. Ibu biasa berarti ya udah biasa aja, terus kemudian kita diam dan tidak bergerak. Ibu biasa, ayo
Kita semua sama. Kita semua sama-sama ibu biasa. Kita semua sama-sama perempuan. Tapi cinta kasih kita dan usaha kita adalah yang terbaik bagi keluarga kita. Adalah yang teristimewa dan tersuper untuk keluarga kita. Jadi mari kita berdaya dan mari kita terus berproses dalam menjadi seorang ibu pembelajar. Mak Din, terima kasih banyak untuk Sama-sama. weekendnya yang digangguin sama ngobras. Mudah-mudahan Semoga bermanfaat ilmunya, ya, sharingnya sharingnya. bermanfaat ya. Pokoknya Oke. nggak perlu. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang selalu setia untuk ngobras kita. Bagi yang nggak sempat nonton atau mau infoin ke keluarga atau teman lainnya, untuk edisi ngobras ini akan tersimpan di kolomnya IG Live ya. Jadi nanti tinggal cari aja, di situ akan ada. Ingat, berkumpullah dengan komunitas yang benar, cari sumber yang akurat, terpercaya, percaya dirilah, maka kita pasti bisa. Saya selaku host mohon maaf apabila ada salah dan kurang dalam membawakan acara ngobras kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mak Din, terima kasih banyak untuk pemirsa. Sampai ketemu Saya lagi. Hesti pamit undur diri bersama Mak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.